Halo teman-teman semuanya. Nah, udah pada kangen belum sama orang-orang di depan ini? Nah, di sini ada aku dan kelompokku. Ada Gustomo, ada Tania, ada Shiva, aku, Penny, Vira, dan juga Tias. Nah, kita juga ada satu orang koordinator yaitu Ezer. Nah, kita mau ngebahas apa sih? Kita mau ngebahas aplikasi WhatsApp. Nah, sejarahnya, perkembangannya, kegunaannya di Indonesia kayak gimana, kita bakal ulas lebih lanjut di video ini. Jadi, perhatikan baik-baik ya. Sejarah WhatsApp. WhatsApp didirikan pada tanggal 24 Februari 2009 oleh Brian Acton dan John Combe, mantan pegawai di Yahoo, dengan modal awal sebesar 400.000 US dollar yang mereka peroleh selama mereka bekerja dengan Yahoo. Kemudian Combe berdiskusi dengan Alex Fishman untuk memasukkan WhatsApp di App Store. Fishman kemudian membantu Combe mencarikan pengembang aplikasi iPhone bernama Igor Solemennikov yang berasal dari Rusia. Versi pertama aplikasi WhatsApp hanya digunakan untuk update status untuk teman-teman kaum dari Rusia. Kemudian, beralih fungsi menjadi aplikasi pesan instan yang dimanfaatkan untuk menanyakan kabar. Hingga akhirnya dirilis WhatsApp versi 2.0 dengan komponen messaging. Tapi meskipun WhatsApp telah berdiri, aplikasi WhatsApp sendiri masih jauh dari kata beres, karena dalam beberapa percobaannya, WhatsApp mengalami crash dan gagal berjalan tidak seperti yang diharapkan. Karena putus asa, Kaum berniat untuk menutup perusahaannya dan mencari pekerjaan lain. Namun, Brian Acton mendorongnya untuk tetap bertahan beberapa bulan lagi. Pada akhirnya, setelah melewati fase yang cukup panjang, di bulan November 2009, WhatsApp resmi memulai kiprahnya di App Store. Sebelumnya, Kaum telah membujuk Acton dan 5 mantan pegawai Yahoo lain untuk berinvestasi di WhatsApp. Setelah mengunjungi App Store, pada bulan Januari 2010, WhatsApp kemudian mengembara ke Black. Meskipun statusnya telah diubah dari gratis ke berbayar, namun popularitas WhatsApp tetap melesat cepat di hampir semua platform. Nah, pengguna WhatsApp semakin bertambah kian pesat per tahunnya, dan penggunanya pun semakin tahun semakin banyak. Pesatnya pertumbuhan ini yang membuat Facebook menjadi tertarik pada WhatsApp. Akhirnya, WhatsApp Inc. menerima tawaran Facebook dengan harga sebesar 19 miliar US dollar. Facebook pun membeli WhatsApp. Namun Facebook tidak melakukan banyak perubahan pada WhatsApp. Tetap dipatok banderol, pita cukai per tahun, dan tanpa iklan. Tidak seperti yang ditakutkan banyak orang. Sampai sekarang, WhatsApp telah digunakan oleh 1,5 miliar pengguna di seluruh dunia. Dan menurut laporan dari Sensor Tower, WhatsApp menjadi aplikasi yang paling banyak diunduh di Play Store dan App Store selama 2019. Hingga saat ini tahun 2020, banyak dari kita pun yang masih menggunakan WhatsApp. Oke, nah kita sekarang masuk ke perkembangan WhatsApp. Tadi kan udah dikasih tahu sama Tania kalau WhatsApp itu tercipta pada tahun 2009. Nah, sekarang kita akan melihat perkembangan dari tahun ke tahun. Kita mulai dari tahun 2010. Di situ WhatsApp menambahkan fitur share location, di mana fitur ini memungkinkan penggunanya untuk membagikan lokasi mereka. Lalu pada tahun 2011, WhatsApp menambahkan fitur group chat, di mana memungkinkan penggunanya untuk mengobrol, tapi tidak cuman personal chat, namun juga di grup chat. Jadi di via grup gitu yang kayak kita sekarang pakai. Nah, terus juga di tahun 2011 ini jumlah pesan yang terkirim sudah menembus sampai 1 miliar pesan. Lalu pada tahun 2013, WhatsApp menambahkan fitur voice message. Nah, voice message ini nih yang kita kenal sebagai VN. Jadi kita bisa mengirim pesan berupa suara, jadi nggak cuma chat doang. Nah, di tahun 2013 ini juga WhatsApp memiliki sekitar 200 juta pengguna aktif, dan juga WhatsApp itu tuh bernilai jual 1,5 miliar US dollar pada tahun 2013.
Lalu pada tahun 2014, WhatsApp sudah diakuisisi oleh Facebook dan Facebook juga membeli WhatsApp sebesar 19 miliar US dollar. Tapi Facebook tidak melakukan apa-apa terhadap WhatsApp. Nah, cuman menambahkan beberapa fitur aja. Terus WhatsApp juga menambahkan fitur centang biru atau fitur red, di mana fitur ini memungkinkan penggunanya untuk melihat apakah pesan yang telah dikirimkan itu sudah dibaca oleh penerima pesan atau tidak. Nah, kalau misalnya pesan kita belum dibalas, berarti itu takdirnya aja. Terus pengguna WhatsApp di tahun 2014 sudah mencapai 600 juta orang lebih. Lalu pada tahun 2015 muncullah layanan website WhatsApp. Jadi WhatsApp web ini itu kita bisa mengakses WhatsApp di web, jadi lewat PC. Nah, terus pengguna WhatsApp tahun 2015 sudah mencapai lebih dari 700 juta orang dan pesanan terkirim tiap harinya mencapai lebih dari 30 miliar pesan. Dan di tahun 2016, pengguna WhatsApp sudah tembus sebanyak 1 miliar pengguna. Lalu biaya langganan tahunan dihapuskan dan juga muncul fitur baru yaitu WhatsApp Desktop. Jadi ini adalah aplikasi untuk PC supaya kita bisa mengakses WhatsApp lewat PC. Jadi nggak cuma lewat HP aja, jadi bisa dua media. Terus dimunculkan juga enkripsi end-to-end, nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Lalu ada juga video call, jadi ini chatting tapi lewat video. Ya, teleponan video, gimana sih kita biasa pakai video call kan? Nah, seperti itu. Perkembangan WhatsApp di tahun 2017 adalah di tahun ini salah satu founder dari WhatsApp yaitu Brian Acton itu mundur dari WhatsApp. Kemudian WhatsApp juga meluncurkan sebuah fitur yaitu status, di mana dalam fitur tersebut para pengguna dapat menggunakan statusnya seperti pada Snapchat dan juga FB Story seperti yang sekarang kita nikmati tersebut. Selanjutnya, di tahun 2018, WhatsApp meluncurkan aplikasi WhatsApp Business. WhatsApp Business ini berbeda dengan WhatsApp biasanya. Yang pertama, WhatsApp Business ini nomornya tidak bisa diganti, sehingga dari WhatsApp menyarankan untuk nomor yang tetap. Nomor tersebut dapat berupa nomor rumah, nomor perusahaan, ataupun nomor pribadi. WhatsApp Business memiliki keuntungan di mana dalam saat seseorang memberikan pesan terhadap WhatsApp tersebut, maka ada bot yang akan langsung menjawab dari pesan tersebut. Dan juga ada fasilitas centang biru untuk memverifikasi bahwa perusahaan tersebut adalah perusahaan yang nyata dan juga bukan dari orang-orang iseng atau hoax-hoax seperti itu. Dan di tahun 2018 juga, salah seorang founder dari WhatsApp, yaitu Jan Koum, itu keluar. Kemudian ia digantikan oleh Chris Daniel sebagai CEO. Di tahun 2018 juga, pengguna WhatsApp itu bertambah dan mencapai 1,5 miliar. Di dalam tahun 2018, WhatsApp memiliki banyak sekali kemajuan. Dan di tahun ini juga ada penambahan fitur, yaitu grup audio dan video call, di mana dapat melakukan panggilan audio ataupun video secara bersamaan. Selanjutnya, tahun 2019, WhatsApp meraih peringkat kedua sebagai aplikasi dengan pengguna aktif terbanyak di dunia. Nah, di sini WhatsApp meraih peringkat kedua dan selisihnya tidak jauh dari peringkat pertama yaitu Facebook, di mana mereka berdua sama-sama developernya sama, yaitu dari Facebook, dikarenakan pada tahun 2014 WhatsApp telah diakuisisi oleh Facebook. Kemudian pada 2020 atau saat ini yang telah berjalan 4 bulan,
WhatsApp telah mengalami kemajuan di mana dia meluncurkan dark mode sehingga kita dapat menikmati WhatsApp tersebut walaupun dalam keadaan yang gelap sehingga mata kita tidak sakit seperti itu. Dan juga ada dilansir dari websitenya, pada Februari kemarin WhatsApp telah memiliki lebih dari 2 miliar pengguna aktif untuk setiap bulannya. Selanjutnya, penggunaan WhatsApp di Indonesia. Di Indonesia, WhatsApp merupakan salah satu platform sosial media berupa messenger yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Claire Divie, selaku Direktur Kebijakan Aviasi WhatsApp, mengatakan Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah pengguna terbanyak di dunia. Selain itu, berdasarkan riset App Annie, mayoritas pengguna WhatsApp memang berasal dari negara berkembang seperti India, Turki, Indonesia, Malaysia, dan Rusia. Selanjutnya, Rosarita Niken Widyastuti, selaku Sekretaris Jenderal Komunikasi dan Informatika, menjelaskan bahwa 83% dari 171 juta pengguna internet users Indonesia adalah pengguna WhatsApp. Hal ini dijelaskan melalui portal berita gatra.com. Kemudian setelah ini, saya akan memaparkan survei yang telah dilakukan oleh Biar Sosial dan Hootsuite terkait dengan penggunaan WhatsApp. Nah, teman-teman bisa lihat dari gambar yang telah dilampirkan di slide, itu adalah hasil survei yang dilakukan oleh Biar Sosial dan Hootsuite pada tahun 2019 terkait dengan penggunaan WhatsApp secara global. Hasilnya menunjukkan bahwa WhatsApp berada di urutan ketiga setelah Facebook dan YouTube dengan total 1,5 miliar pengguna di dunia. Selanjutnya, ini adalah hasil survei penggunaan WhatsApp secara global pada kuartal pertama tahun 2020. Dapat dilihat, WhatsApp mengalami peningkatan sebanyak 1 miliar pengguna, sehingga total ada 1,6 miliar pengguna WhatsApp di dunia pada tahun 2020 kuartal pertama ini. Selanjutnya, saya akan menunjukkan hasil survei yang lebih rinci terkait dengan penggunaan WhatsApp di Indonesia. Nah, teman-teman dan Mbak Eta bisa lihat, ini adalah hasil survei yang dilakukan oleh Biar Sosial dan Hootsuite di Indonesia terkait dengan sosial media yang paling banyak digunakan atau paling aktif digunakan di Indonesia. Nah, di situ salah satunya ada WhatsApp. WhatsApp berada di posisi kedua dengan presentase sebesar 83% sebagai salah satu media sosial yang aktif digunakan oleh masyarakat Indonesia. Selanjutnya, kalau yang tadi itu ada hasil survei pada tahun 2019, sekarang adalah hasil survei pada kuartal pertama tahun 2020 ini. Di situ ditunjukkan bahwa WhatsApp masih berada di posisi kedua setelah YouTube dan mengalami peningkatan dari yang sebelumnya 83% pada tahun 2020 pada kuartal pertama ini. WhatsApp telah meningkat menjadi 84% pengguna di Indonesia. Beralih dari hasil survei WhatsApp, sekarang saya akan menjelaskan pemanfaatan aplikasi WhatsApp. Dalam kehidupan sehari-hari, WhatsApp dapat dimanfaatkan baik secara positif maupun negatif. Berikut ini saya akan menjelaskan pemanfaatan WhatsApp yang positif. Yang pertama, WhatsApp dapat dimanfaatkan sebagai wadah untuk saling berbagi informasi yang positif. Saling berbagi informasi di sini konteksnya dapat bermacam-macam, seperti misalnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, bisnis, dan lain-lain. Contohnya, dalam bidang pendidikan itu seperti membagikan informasi terkait beasiswa, magang, kegiatan volunteer, dan lain-lain. Atau yang lebih teknis seperti membagikan informasi terkait tugas-tugas maupun ujian. Dalam bidang kesehatan, contohnya seperti membagikan informasi terkait pelayanan-pelayanan kesehatan di rumah sakit, posyandu, biro psikologi, dan lain-lain. Atau membagikan informasi terkait bahaya penyakit tertentu, tips untuk hidup sehat, dan lain-lain. Atau yang lebih teknis seperti membagikan informasi terkait jadwal praktek dokter, biaya yang dikenakan dalam pengobatan, dan lain-lain.
Lalu dalam bidang ekonomi, contohnya seperti membagikan informasi terkait dengan kondisi keuangan saat ini, informasi tentang kondisi kurs mata uang, informasi tentang lonjakan harga barang-barang pokok, dan lain-lain. Lalu ada juga dalam bidang bisnis seperti membagikan informasi terkait dengan jual beli barang atau jasa. Dan masih banyak lagi informasi-informasi yang dapat dibagikan dalam berbagai bidang. Selanjutnya, WhatsApp dapat dimanfaatkan sebagai wadah untuk saling berdiskusi. Artinya, melalui WhatsApp, kita dapat saling menyampaikan pendapat, bertanya maupun menjawab apa yang menjadi topik dari pembicaraan yang ada pada forum atau grup tersebut. Seperti contohnya, diskusi materi pembelajaran pada saat kelas online atau kerja kelompok, diskusi mengenai kemajuan program kerja dalam rapat organisasi, diskusi terkait permasalahan genting yang ada dalam suatu komunitas, dan lain-lain. WhatsApp juga dapat dimanfaatkan sebagai hiburan. WhatsApp sebagai salah satu media yang digunakan untuk melepas penat melalui hiburan-hiburan yang ada. Contohnya seperti broadcast-broadcast cerita lucu, meme, video lucu, hingga stiker-stiker yang lucu. WhatsApp dapat juga dimanfaatkan untuk mengembangkan hobi. Melalui WhatsApp, orang-orang yang memiliki hobi, minat, atau kesukaan yang sama dapat dipersatukan, sehingga mereka dapat saling bertukar informasi, berdiskusi bersama, dan akhirnya dapat mengembangkan hobi atau kesukaannya. Kayak contohnya, ada orang A, B, C, sama D. Nah, mereka itu awalnya nggak kenal. Nah, tapi setelah ngobrol-ngobrol, terus mereka kenalan, ngobrol, ternyata mereka tuh punya hobi yang sama, yaitu misalnya ternak lele. Nah, akhirnya mereka memutuskan untuk berkomunikasi melalui WhatsApp agar dapat saling bertukar informasi dan berdiskusi tentang ternak lelenya. Dan pada akhirnya bisa membantu mengembangkan hobi tersebut gitu. Nah, tidak hanya dimanfaatkan secara positif, tapi ada juga beberapa orang yang memanfaatkan WhatsApp itu secara negatif. Nah, berikut ini akan saya jelaskan pemanfaatan aplikasi WhatsApp yang negatif. Jadi, pertama itu, ada beberapa orang yang memanfaatkan aplikasi WhatsApp untuk berbagi informasi yang tidak benar atau hoax, informasi yang tidak senonoh, dan lain-lain. Jadi, kayak WhatsApp itu tuh sebagai wadah untuk berbagi informasi-informasi yang negatif, kebalikannya sama yang tadi di awal. Kadang kan suka ada beberapa orang yang menyalahgunakan WhatsApp secara sengaja maupun tidak sengaja untuk menyebarkan atau membagikan informasi-informasi yang negatif. Nah, dari hasil penelusuran yang udah aku lakukan, itu aku menemukan ternyata Kominfo itu tuh telah melakukan survei. Surveinya ini tuh tentang aduan konten negatif yang disebarkan via WhatsApp pada tahun 2016 sampai 2018. Nah, teman-teman bisa simak slide yang selanjutnya. Nah, ini adalah hasil survei yang telah dilakukan oleh Menkominfo terkait aduan konten negatif di WhatsApp dari tahun 2016 sampai 2018. Nah, mungkin teman-teman bisa mencermati dulu. Di situ ada macam-macam konten negatif yang disebarkan melalui aplikasi WhatsApp dari mulai pornografi, perjudian, fitnah, sara, pemerasan, pelanggaran hak atas kekayaan intelektual, dan lain-lain. Yang berwarna orange itu adalah aduan yang dilaporkan pada tahun 2016. Lalu yang berwarna biru itu adalah aduan konten negatif yang dilaporkan pada tahun 2017, dan yang berwarna ungu itu adalah aduan konten negatif pada tahun 2018. Nah, dapat dilihat bahwa semakin bertambahnya tahun itu semakin banyak aduan yang diterima oleh Kominfo terkait dengan konten negatif yang disebar melalui WhatsApp.
konten negatif yang paling banyak dilaporkan pada tahun 2018 yaitu konten yang meresahkan atau hoax. Menkominfo Bapak Johnny Gerald Plate itu menjelaskan bahwa modus penyebaran hoax melalui WhatsApp itu bertujuan untuk memviralkan informasi atau berita. Jadi Bapak Johnny ini menjelaskan bahwa biasanya yang orang lakukan pertama itu memposting informasi atau berita di Facebook. Kemudian orang tersebut akan berusaha memviralkan informasi tersebut melalui WhatsApp dengan cara ya kayak misalnya ngirim link Facebooknya atau nge-screenshot informasi yang ada di Facebook kayak gitu. Nah setelah itu akun Facebooknya akan dihapus. Seperti itu penjelasan yang diberikan oleh Bapak Johnny selaku Menkominfo. Lalu ini aku dapat hasil rekapitulasi aduan konten negatif dari siaran pers nomor 4 yang dirilis oleh Kominfo pada tanggal 8 Januari 2020. Jadi jumlah aduan konten negatif ini dilaporkan berdasarkan informasi yang masuk melalui laman aduankonten.id atau melalui email aduankonten@kominfo.co.id atau informasi yang masuk melalui Twitter @aduankonten. Dan hasilnya menunjukkan bahwa pornografi adalah konten negatif yang paling banyak dilaporkan pada tahun 2019 dengan jumlah aduan sebanyak 244.738 aduan. Lalu pada urutan kedua ada fitnah. Di urutan ketiga ada konten yang meresahkan masyarakat atau hoax, dan selebihnya bisa teman-teman cermati sendiri. Oh ya, aku juga mau ngasih tahu kalau hasil rekapitulasi aduan konten negatif tahun 2019 ini tuh nggak cuma didapat dari WhatsApp aja teman-teman, tapi dari keseluruhan konten negatif yang tersebar melalui media-media lain selain WhatsApp. Lalu setelah itu baru Menkominfo merekapitulasinya seperti itu. Jadi ini tuh nggak murni dari WhatsApp aja, tapi juga dari sosial media yang lainnya seperti itu. Lalu lanjut pada poin yang kedua, aplikasi WhatsApp sering dimanfaatkan secara negatif untuk memprovokasi seseorang atau sekelompok orang, sehingga tidak jarang menimbulkan keributan. Jadi kalau ada orang yang membagikan informasi-informasi yang negatif atau konten negatif, itu tuh bisa menimbulkan kontroversi maupun keributan. Apalagi kalau orang tersebut memanfaatkan forum WhatsApp itu untuk memprovokasi informasi yang telah dibagikannya. Kayak gitu. Mungkin kalau teman-teman belum paham, maksudnya tuh kayak contohnya ya, kayak konten negatif fitnah deh. Kan ada orang itu baca berita yang viral di Lambe Turah. Teman-teman tahu sendiri kalau Lambe Turah itu biasanya kan masih hoax gitu kan ya. Terus dia itu nyebarin ke grup WhatsApp-nya ke teman-temannya. Nah, otomatis teman-temannya ikut heboh. Nah, orang ini tuh orang yang ngebagiin ini tuh kayak ngompor-ngomporin lagi tuh loh. Kayak nambahin bumbu-bumbu lagi. Jadi teman-temannya tuh justru malah makin ribut gitu loh. Kayak gitu, itu maksudnya. Nah, ini tuh bakalan lebih parah lagi kalau konten negatif yang disebarkan dan diprovokasi itu terkait dengan SARA. Karena SARA tuh topik yang sensitif di Indonesia kan. Jadi sangat bisa menimbulkan keributan. Lalu di poin ketiga, yaitu aplikasi WhatsApp dimanfaatkan secara negatif untuk menyontek. Ini biasanya terjadi dalam area pendidikan. Jadi WhatsApp ini tuh sebagai tempat untuk berbagi jawaban terkait dengan tugas maupun ujian yang diberikan oleh pengajar. Kayak gitu. Jadi misalkan nih, ada anak yang belum ngerjain PR, padahal gurunya udah datang. Kan otomatis waktunya mepet tuh. Akhirnya dia minta tolong ke temennya buat ngefotoin jawaban
dari temennya, lalu dikirim lewat WhatsApp. Nah, itu kan jatuhnya sama aja kayak dia nyontek. Dan media penghubungnya atau media pembantunya itu adalah WhatsApp. Seperti itu. Dan sebenarnya masih banyak lagi kecurangan-kecurangan yang bisa dilakukan melalui WhatsApp gitu. Nah, semoga sampai sini teman-teman bisa paham aplikasi WhatsApp yang dimanfaatkan secara negatif. Itu tadi ada 3 poin. Yang pertama, itu untuk membagikan informasi-informasi yang tidak benar, hoax, tidak senonoh, ataupun konten negatif lainnya. Lalu yang kedua, itu untuk memprovokasi seseorang atau sekelompok orang sehingga terjadi keributan. Dan yang ketiga, yaitu aplikasi WhatsApp dimanfaatkan secara negatif untuk menyontek. Seperti itu. Oke, kembali lagi bersama saya Gustomo untuk membahas aplikasi WhatsApp. Di sini saya akan membahas mengenai kekurangan dari aplikasi WhatsApp. Yang pertama, harus update secara berkala. Seperti kita ketahui, bahwasannya kita harus selalu update aplikasi WhatsApp kita secara berkala. Biasanya nanti dari pihak WhatsApp-nya akan mengirimkan pesan kepada para penggunanya agar segera mengupdate aplikasinya sebelum kadaluarsa. Nah, secara otomatis juga kita harus menyediakan ruang untuk mengupdate aplikasi kita yang lumayan cukup besar. Beberapa orang sempat mengeluhkan bahwa mereka harus menghapus beberapa aplikasinya agar dapat mengupdate aplikasi WhatsApp ini. Yang kedua, tidak adanya fitur filter stiker. Nah, seperti kita ketahui juga bahwa di WhatsApp itu emoticonnya gitu-gitu aja, yang sangat mungkin bisa dibilang sangat membosankan. Nah, maka dari itu, WhatsApp mempunyai fitur pembuatan stiker pribadi, di mana kita bisa berkreasi sesuka hati kita membuat stiker. Nah, di sini ada kekurangannya, yaitu nggak ada fitur filternya, di mana hal ini menyebabkan beberapa stiker mengandung unsur pornografi lah, sara, kekerasan, yang mana hal ini sangat merugikan bagi penggunanya, karena pengguna dari aplikasi WhatsApp itu sendiri nggak cuma orang dewasa, tapi juga banyak anak-anak yang menggunakan aplikasi ini. Kemudian yang ketiga, fitur keamanan yang tidak mumpuni. Nah, di sini maksudnya adalah sempat terjadi beberapa kejadian di mana aplikasi WhatsApp ini sangat mudah untuk diretas, di mana contohnya kayak misalnya backup cloud yang tidak dienkripsi. Jadi saat kita membackup data kita ke cloud, banyak orang yang bisa membuka backupan data kita tersebut, jadi bisa membaca pesan-pesan kita. Kemudian ada juga mengenai kasus akhir 2019, hacker bisa meretas aplikasi atau WhatsApp kita hanya dengan mengirimkan GIF atau video yang kita download, yang nanti di situ akan dengan mudah hacker itu akan melihat data-data WhatsApp kita. Oke, yang keempat adalah WhatsApp ini kurang private. Kenapa bisa begitu? Karena orang-orang lain dapat menyimpan nomor kita tanpa adanya add friend. Jadi orang tersebut bisa langsung mengirim pesan kepada kita. Jadi menurut saya ini merupakan salah satu kekurangan dari WhatsApp, di mana semua orang dapat menyimpan nomor kita dan dapat mengirimkan pesan secara langsung tanpa menunggu accept friend atau add friend dari kita sendiri. Oke, demikian dari saya untuk kekurangan WhatsApp. Terima kasih. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke bagian kelebihan dari WhatsApp. Kelebihan yang pertama adalah tidak hanya dapat mengirim dan menerima pesan teks.
Selain pesan teks, WhatsApp juga memiliki fitur untuk mengirim dan menerima gambar, video, suara, file dokumen, dan lokasi. Nah, media tersebut langsung dapat ditampilkan dan bukan berupa tautan. Kemudian, kelebihan yang kedua adalah memiliki fitur personal dan grup chat. Dengan WhatsApp, kita bisa membuat obrolan melalui personal chat dan melalui grup chat yang berisi pengguna WhatsApp lainnya. Misalnya, grup chat keluarga, grup chat kelas, dan lain sebagainya. Dengan demikian, grup chat dapat digunakan untuk berbagi informasi dan juga mempermudah komunikasi. Grup chat juga dapat digunakan untuk media pendidikan. Maksudnya, kita bisa menggunakan WhatsApp sebagai media untuk belajar seperti kursus atau les, seminar, atau kuliah secara daring, seperti yang sedang kita lakukan beberapa minggu terakhir. Selain itu, personal dan grup chat WhatsApp juga bisa digunakan untuk media bisnis, misalnya untuk promosi, informasi, dan pemesanan barang atau jasa. Selanjutnya, kelebihan yang ketiga adalah mudah digunakan. Untuk menggunakan WhatsApp, teman-teman cukup menginstal aplikasi WhatsApp, kemudian mendaftarkan nomor telepon yang akan digunakan. WhatsApp memiliki tampilan yang menarik dan sederhana, sehingga mudah untuk digunakan bagi pengguna baru, anak-anak sampai orang dewasa. Selain itu, WhatsApp dapat dijalankan di beberapa platform seperti Android, BlackBerry, Windows Phone, dan lain sebagainya. Kemudian, kelebihan yang keempat yaitu otomatis melakukan sinkronisasi. Salah satu yang menjadi kelebihan WhatsApp adalah seluruh kontak yang ada di smartphone akan otomatis melakukan sinkronisasi. Dengan demikian, kita tidak perlu memasukkan kontak teman atau saudara satu persatu ke WhatsApp, karena semua nomor telepon yang disimpan di smartphone akan otomatis tersinkron dan langsung masuk ke WhatsApp. Kehadiran fitur otomatis sinkronisasi inilah yang menjadikan penggunaan WhatsApp menjadi lebih efisien karena akan menghemat waktu. Kelebihan yang kelima yaitu privasi terjaga dan aman dari peretasan. Kita dapat mengatur atau menyembunyikan informasi pribadi seperti foto profil dan status dari pengguna lain. Kita juga bisa menyembunyikan status lasin sehingga pengguna lain tidak akan tahu kapan terakhir kita online. Selain itu, akun kita juga akan aman dari ancaman peretasan karena adanya fitur enkripsi end-to-end. Ketika terenskripsi secara end-to-end, pesan, foto, video, pesan suara, dokumen, pembaruan status, dan panggilan akan diamankan dari kemungkinan jatuh ke tangan yang salah. Enkripsi end-to-end WhatsApp memastikan bahwa hanya kita dan orang yang berkomunikasi dengan kita saja yang dapat membaca pesan yang telah dikirim, dan tidak ada seorang pun yang memiliki akses ke isi percakapan tersebut, bahkan WhatsApp. Kemudian, kelebihan yang keenam adalah bisa backup chat atau obrolan. Jika teman-teman tidak ingin kehilangan percakapan atau ingin mengganti smartphone, tapi takut semua pesan hilang, maka teman-teman bisa memanfaatkan salah satu fitur yang dimiliki oleh WhatsApp, yaitu fitur backup chat. Teman-teman bisa menentukan apakah ingin membackup percakapan dalam waktu mingguan, bulanan, atau tahunan. Dengan melakukan backup chat, teman-teman tidak akan kehilangan obrolan di WhatsApp. Selanjutnya, kelebihan yang ketujuh yaitu bisa dipakai di dua perangkat. Teman-teman bisa menggunakan WhatsApp di smartphone dan juga PC atau laptop. Jika teman-teman ingin menggunakan WhatsApp di PC atau laptop, teman-teman bisa menginstal aplikasi WhatsApp di PC atau laptop, atau mengunjungi situs WhatsApp web. Dilansir melalui kompas.com, WhatsApp menyatakan dalam blognya bahwa pengguna WhatsApp di seluruh dunia menembus angka 2 miliar. Di Indonesia sendiri, WhatsApp merupakan media sosial yang memiliki persentase terbesar kedua.
sebanyak 84%. Hasil penelitian dari UNESCO menyimpulkan bahwa 4 dari 10 orang Indonesia aktif di media sosial seperti Facebook dengan jumlah pengguna 3,3 juta. Kemudian WhatsApp dengan jumlah pengguna 2,9 juta. Tingginya angka tersebut berdampak pada resiko terjadinya pelanggaran atau penyalahgunaan data privasi karena WhatsApp cenderung digunakan untuk percakapan pribadi dua orang. Berikut ini terdapat beberapa contoh penyalahgunaan WhatsApp yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu yang pertama itu ada penyebaran konten hoax. Jadi dilansir dari kompas.com, Kominfo itu menerima aduan konten hoax sebanyak 733 laporan sepanjang tahun 2018 di aplikasi WhatsApp. Sementara bila dilihat dari Agustus 2018 sampai 21 Januari 2019, Kominfo itu menerima laporan hoax yang disebarkan melalui WhatsApp sebanyak 43 konten. Nah, sekarang kan ini kita lagi pada belajar di rumah, kerja di rumah, ataupun kuliah dari rumah. Nah, untuk salah satu berita hoax yang terkait dengan momen ini tuh isinya tuh kayak kita bisa dapat kuota internet gratis sebanyak 20 GB dan itu bisa dipakai sampai 60 hari untuk setiap operator seluler dengan mengaktifkan sebuah link yang tertera di pesan tersebut. Yang kedua itu ada penipuan. Jadi dilansir dari tirto.id, pihak WhatsApp itu mengatakan bahwa penipuan di WhatsApp itu bisa muncul dengan berbagai macam cara atau berbagai macam bentuk. Bahkan dapat berpura-pura menjadi teman atau kerabat dekat yang mengaku sangat membutuhkan uang dengan menggunakan nomor yang tidak dikenal. Untuk contoh kasus yang telah saya cari itu, jadi dilansir dari kompas.com, seorang direktur utama sebuah perusahaan itu melaporkan bahwa akun WhatsApp-nya itu telah diretas. Dan pelaku yang meretas itu menggunakan akun WhatsApp-nya untuk menghubungi teman direktur utama ini untuk meminjam uang senilai 5 juta rupiah. Yang ketiga itu ada penyebaran konten asusila. Jadi dari salah satu berita yang ada di tirto.id, di situ di berita tersebut tuh dijelaskan bahwa ada seorang pelaku berinisial AAP, ya merupakan pelaku kasus pornografi terhadap anak di bawah umur. Jadi dia menyasar korbannya untuk melakukan tindakan asusila melalui layanan WhatsApp yang kemudian direkam. Nah, rekaman itu pun disebarkan di 3 grup WhatsApp, melalui 3 grup WhatsApp yang terdiri dari 400-an anggota. Karena perbuatannya tersebut, AAP pun dijerat dengan pasal Undang-Undang ITE dan pasal Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa dimengerti dengan baik. Bye-bye.